Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang PSAK 14, yaitu tentang persediaan. Ini adalah nama anggota kelompok kami, yaitu Dava Fauzan, Hilmi Aredika, Nagib Akbar, Deva Natif, dan Dava Fadil. PSAK 14. PSAK 14 tentang persediaan menentukan bagaimana perusahaan mencatat jumlah biaya yang diakui sebagai aset, pengukuran persediaan di laporan posisi keuangan, dan perlakuan akuntansi atas persediaan yang saat terjadi penjualan. PSAK 14 diterapkan untuk seluruh persediaan kecuali pekerjaan dalam proses yang timbul dalam kontrak konstruksi atau instrumen keuangan. PSAK 14 tidak diterapkan untuk pengukuran persediaan yang dimiliki oleh produsen produk agrikultur dan kehutanan atau pialang pedagang komoditi yang mengukur persediaannya pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Persediaan. Persediaan merupakan suatu aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan atau supplies untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih yang mana yang lebih rendah. Biaya persediaan meliputi biaya pembelian, konversi, dan lainnya. Biaya persediaan, pembelian. Biaya pembelian meliputi harga pembelian, bea masuk, dan pajak lainnya kecuali yang dapat ditagih kembali pada kantor pajak. Konversi. Biaya konversi meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi dan biaya overhead produksi tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis. Lainnya, biaya yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai. Rumus biaya. Untuk persediaan sendiri dihitung dengan menggunakan rumus biaya, yaitu yang pertama adalah FIFO dan yang kedua adalah weighted average. Entitas harus menggunakan rumus biaya yang sama terhadap semua persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang sama. Untuk persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang berbeda, rumusan biaya yang berbeda diperkenankan. Selanjutnya, nilai realisasi neto. Konsisten dengan pendapat, aktiva seharusnya tidak dinyatakan melebihi jumlah yang mungkin dapat direalisasi. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha, biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan, estimasi nilai realisasi bersih dan nilai realisasi bersih. Selanjutnya, teknik pengukuran biaya. PSAK 14 memberikan beberapa pilihan untuk memudahkan perhitungan biaya persediaan dengan syarat hasilnya mendekati biaya sebenarnya. Pengukuran biaya persediaan menurut PSAK 14 dapat dilakukan dengan dua teknik, yaitu yang pertama metode biaya standar, yaitu menghitung nilai persediaan dengan menggunakan komponen tingkat kapasitas normal, penggunaan bahan, perlengkapan, tenaga kerja, efisiensi, dan utilitas kapasitas. Dan metode eceran atau retail dapat digunakan untuk perusahaan perdagangan eceran untuk mengukur jumlah persediaannya. Metode eceran menghitung nilai persediaan untuk setiap kelompok produk yang mempunyai margin keuntungan yang sama dengan cara menggunakan persentase tertentu dari nilai penjualan. Penurunan ke nilai realisasi bersih, suatu kondisi di mana nilai penjualan atau hasil yang diperoleh dari suatu transaksi atau investasi lebih rendah daripada yang diharapkan atau yang telah direncanakan sebelumnya. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan seperti penurunan permintaan pasar, biaya produksi yang lebih tinggi dari perkiraan, atau masalah lainnya dalam proses bisnis atau investasi. Selanjutnya, pengakuan sebagai beban. Jika persediaan dijual, maka nilai tercatat persediaan tersebut harus diakui sebagai beban pada periode diakui pendapatan. Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kegiatan persediaan harus diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut. Selanjutnya ada pengungkapan. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan termasuk rumus biaya yang digunakan, total jumlah tercatat persediaan, dan jumlah nilai tercatat menurut klasifikasi yang sesuai bagi entitas. Jumlah tercatat persediaan yang dicatat dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan. Next.
Selanjutnya, jumlah setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan. Selanjutnya, jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui, kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan, nilai tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan kewajiban. Selanjutnya, ada contoh dari asumsi arus biaya. CV Mulia melaporkan transaksi berikut pada 2004, tanggal 12 Mei, 14 Agustus, 18 September. Pembelian pada 12 Mei 100 unit dengan biaya beli $1.000. Pada tanggal 14 Agustus 200 unit dengan harga 2.200. Selanjutnya 18 September 120 unit dengan biaya beli $1.800. Total pembelian 420 unit dan total biaya belinya $5.000. Pada 31 Desember, perusahaan memiliki 20 unit di tangan dan menggunakan sistem persediaan periodik. Ditanyanya berapa nilai HPP dan persediaan akhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dr. Fadil. Selanjutnya penyelesaiannya menggunakan metode average weighted. Data tersedia pada tanggal 12 Mei, pembelian 100 unit dengan biaya $1.000 dan pada tanggal 14 Agustus pembelian sebanyak 200 unit, biaya yang dikeluarkan sebanyak 2.200 dan pada tanggal 18 September pembelian sebanyak 120 unit dan biaya $1.800 dan total pembelian sebanyak 420 unit dan biaya yang dikeluarkan totalnya $5.000. Langkah-langkahnya yang perlu dilakukan yang pertama adalah hitung biaya rata-rata per unit, yaitu $5.000 per 420 sama dengan $11.905. Yang kedua, aplikasikan biaya rata-rata per unit pada jumlah yang terjual untuk memperoleh HPP dalam kurung 420 dikurangi 20 dikali 11.905 sama dengan 4.762. Yang ketiga, aplikasikan biaya rata-rata per unit pada jumlah yang tersisa di persediaan untuk menentukan persediaan akhir, yaitu 20 dikali 11.000,91 sama dengan $238. Selanjutnya, penyelesaian menggunakan metode first in, first out, yaitu FIFO. Dengan data-data yang tadi saya sebutkan, ada mengenai HPP FIFO, yaitu $1.000 sama dengan 100 unit yang terjual, $2.200 unit dengan total unit yang terjual ada 200 dan 1.500 unit yang terjual ada 100 unit dan tersisa 20 unit, yaitu dengan total 4.700. Dan kesimpulannya biaya barang siap jual yaitu $5 dan HPP-nya sebanyak 4.700, persediaan akhirnya yaitu barang sisa dikali $15 sama dengan $300. Yaitu selanjutnya menggunakan metode last in dan first out atau LIFO. Harga pokok penjualan LIFO yaitu $800, 80 unit yang terjual dan sisa 20 unit. Setelah itu $2.200 yang terjual ada 200 unit dan $1.800 yang terjual 120 unit dengan total 4.800. Biaya barang siap jual yaitu sama $5.000, harga pokok penjualan sebanyak 4.800 dan persediaan akhir 20 dikali $10 sama dengan $200. Oke, selanjutnya ada asumsi arus biaya catatan. Nah, kuantitas persediaan akhir adalah sama pada ketiga metode.
namun nilainya berbeda. Harga pokok penjualan dan nilai persediaan akhir berbeda, namun harga pokok barang siap jual adalah sama pada ketiga metode. LIFO akan menghasilkan laporan laba bersih paling kecil, asumsi terjadi peningkatan harga. Next. Lalu di sini ada metode laba kotor. Metode laba kotor adalah metode gross profit method atau laba kotor yang digunakan untuk menilai persediaan akhir. Metode ini digunakan juga ketika estimasi dibutuhkan karena kerugian. Jadi asumsinya yang pertama ketika persediaan awal ditambah dengan pembelian sama dengan barang siap jual. Lalu yang kedua, apabila barang yang tidak dijual tetap ada di tangan. Yang ketiga, nilai barang siap jual dikurang dengan penjualan atau add cost sama dengan nilai persediaan akhir. Next. Lalu di sini ada contoh dari metode gross profit. Yang pertama dari data di sini ada persediaan awalnya sebesar 50.000, lalu ada pembelian bersihnya sebesar 125.000, lalu ada penjualan netnya sebesar 112.000. Nah, di sini ada presentasi gross profit pada penjualannya itu 40%. Lalu di sini ada penjualannya sebesar 112.000 dikurangi dengan HPP-nya sebesar 67.200, lalu akan mendapatkan gross profit sebesar 44.800. Lalu ada nilai barang siap jualnya sebesar 175.000 dikurangi dengan HPP-nya yaitu 67.200. Jadi persediaan akhirnya tersisa 107.800. Next. Lalu ada catatan untuk metode gross profit. Yang pertama ada presentasi gross profit dapat dinyatakan sebagai yaitu presentasi dari penjualan atau presentasi dari biaya cost atau presentasi gross. Lalu yang kedua profit biaya didasarkan pada data historis. Yang ketiga metode gross profit biasanya tidak diterima untuk pelaporan keuangan. Next. Lalu di sini ada metode persediaan retail. Jadi metode yang cocok untuk retail yang pertama ada dengan volume penjualan tinggi dan yang kedua ada jenis barang yang berbeda-beda. Lalu metode ini tuh berasumsi adanya pola yang dapat diobservasi antara biaya dan harga. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan persediaan akhir pada harga retail. Lalu yang kedua, konversikan jumlah tersebut ke basis biaya dengan menggunakan rasio cost to retail. Oke, sekian dari presentasi kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.